Halo semuanya, hari ini kelompok kami akan menjelaskan topik yang sangat penting dalam audit sistem informasi, yaitu manajemen risiko TI ataupun teknologi informasi. Nah, di era digital saat ini, risiko TI tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi harus dikelola dengan strategi yang baik agar aset informasi perusahaan tetap aman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu tim ataupun anggota yang akan membawakan materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kevin yang akan membawakan bagian pengantar dan framework dasar. Kemudian ada teman saya Steven yang akan menjelaskan detail proses ERM. Kemudian ada Calvin yang akan membedah aspek asesmen dan respon risiko. Dan yang terakhir ada Wilfredio yang akan menjelaskan tentang standar global dan peran asuransi. Oke, lantas apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko? Nah, jika kita merujuk pada standar NIST SP 830 dari NIST ataupun National Institute of Standard and Technology, yaitu lembaga standar Amerika Serikat untuk teknologi, ini adalah suatu proses yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu pertama, kita harus mengidentifikasi ancaman apa saja yang ada di sistem kita. Kemudian, yang kedua adalah kita melakukan penilaian untuk melihat seberapa besar dampak dan kerentanannya. Dan yang terakhir, kita melakukan mitigasi atau tindakan nyata untuk menekan risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi. Nah, mengapa sih perusahaan harus repot melakukan ini? Faktanya, statistik menunjukkan bahwa sekitar 73% kegagalan bisnis berakar dari infrastruktur TI yang tidak terkelola dengan baik. Tanpa adanya manajemen risiko yang proaktif, bisnis dapat menyebabkan gangguan ataupun kehilangan kepercayaan kepada pelanggan dan kemudian kerugian finansial yang besar. Tanpa pengelolaan risiko TI yang dilakukan sejak dini, perusahaan bisa mengalami kerugian dan mengalami tuntutan terhadap hukum ataupun bahkan bangkrut. Nah, sebagai gambaran nyata, mari kita lihat di 2 tahun sebelumnya, yaitu terkait kasus Pusat Data Nasional atau PDNS kedua yang terjadi di tanggal 2 Juni 2024. Nah, berdasarkan laporan resmi Kepala BSSN dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, nah ditemukan bahwa fakta mengejutkan bahwa hanya 2% data yang memiliki cadangan atau backup. Sisanya, 98% data nasional lumpuh karena tidak adanya prosedur mitigasi yang wajib. Ini adalah contoh nyata di mana risiko TI yang tidak dikelola dengan baik dapat serius berubah menjadi bencana nasional. Tanpa kontrol audit yang ketat, infrastruktur vital pun bisa kehilangan aset informasinya dalam sekejap. Nah, untuk mengelola hal tersebut, kita membutuhkan kerangka kerja yang kuat. Salah satu yang paling diakui di dunia, yaitu adalah COSO, ataupun Committee of Sponsoring Organization, ARM Framework. Nah, COSO ini bukan merupakan sekedar checklist teknis, tapi merupakan model komprehensif bagi direksi dan manajemen senior untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan risiko yang ada. Tujuannya jelas, yaitu adalah menciptakan dan menjaga nilai investasi TI perusahaan. Nah, dalam mode COSO ini ada 4 pilar yang menjadi tujuan utama yang harus dicapai. Yang pertama adalah strategis, yaitu kita menjamin tujuan TI selaras dengan misi besar perusahaan. Kemudian ada operasional, yaitu kita memastikan bahwa sumber daya TI kita digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian ada pelaporan, yaitu menjamin bahwa informasi dihasilkan sistem itu reliable atau dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah kepatuhan, yaitu kita memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hukum dan regulasi yang berlaku. Nah, manajemen risiko ini berlaku di seluruh level, mulai dari level entitas, divisi, hingga unit bisnis yang terkecil. Nah, setelah kita paham dasarnya, bagaimana sih proses teknis manajemen risiko ini dijalankan di dalam organisasi? Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Steven. Silakan. Selanjutnya, saya akan membahas proses awal IRM, membangun fondasi tata kelola resiko melalui lingkungan internal, sasaran, dan identifikasi. Yang pertama ialah lingkungan internal, budaya etika dan integritas organisasi. Lingkungan internal merupakan fondasi utama IRM yang menentukan bagaimana organisasi memahami dan mengelola risiko.
Dalam kerangka COSO, lingkungan ini mencerminkan sikap manajemen terhadap resiko atau top at the top yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas organisasi. Secara umum, lingkungan internal mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama adalah etika dan integritas sebagai dasar transparansi dan pencegahan fraud. Organisasi dengan standar etika yang tinggi cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih baik dari stakeholder serta mampu meminimalkan penyimpanan. Yang kedua, struktur organisasi. Untuk pembagian tanggung jawab yang jelas sehingga setiap individu memahami perannya dalam mengelola risiko dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Yang ketiga adalah risk appetite. Sebagai batas toleransi risiko yang membantu organisasi dalam menentukan sejauh mana risiko dapat diterima dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lingkungan internal yang kuat akan membantu organisasi dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, mengurangi kesalahan operasional, serta memastikan pengambilan keputusan yang lebih konsisten, terarah, dan berbasis pertimbangan risiko. Yang kedua, penetapan sasaran, menyelaraskan misi dengan risk appetite. Penetapan sasaran merupakan tahap penting karena risiko selalu berkaitan dengan kemungkinan tidak tercapainya tujuan. Oleh karena itu, tujuan harus ditentukan terlebih dahulu agar risiko dapat dianalisis dengan jelas sesuai dengan pendekatan ISO 31000. Sasaran organisasi umumnya dibagi menjadi 3. Strategis berfokus pada arah jangka panjang organisasi seperti ekspansi bisnis, inovasi, atau peningkatan daya saing. Yang kedua, manajerial, menerjemahkan strategis ke dalam rencana yang lebih konkret dan struktur. Yang ketiga, operasional, berkaitan dengan aktivitas harian organisasi seperti produksi, pelayanan, dan efisiensi kerja. Selain itu, organisasi juga menetapkan tujuan pelaporan dan kepatuhan untuk menjaga keakuratan informasi serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Hal ini penting karena kesalahan dalam pelaporan atau pelanggaran regulasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan bagi organisasi. Penetapan sasaran yang baik mengikuti prinsip SMART, spesifik, measurable, achievable, relevant, datable, dan harus selaras dengan visi misi serta risk appetite. Dengan demikian, organisasi dapat mengantisipasi potensi risiko sejak tahap perencanaan, bukan hanya merespon ketika risiko sudah terjadi. Penetapan sasaran yang jelas juga mempermudah proses evaluasi kinerja serta pengendalian risiko di setiap level organisasi. Yang ketiga, identifikasi risiko, analisis potensi penghambat tujuan. Identifikasi risiko merupakan inti dari proses awal IRM, yaitu mengenali berbagai potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Proses ini dilakukan dengan pendekatan sistematis, tidak hanya melihat apa yang bisa salah, tetapi juga penyebab, dampak, dan kemungkinan penanganannya. Risiko yang diidentifikasi biasanya mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, teknologi, dan eksternal. Masing-masing jenis risiko tersebut dapat saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya kegagalan teknologi yang berdampak pada operasional, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan organisasi. Oleh karena itu, identifikasi risiko perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Untuk menemukan risiko secara komprehensif, organisasi dapat menggunakan berbagai metode seperti brainstorming, analisis proses bisnis, audit, dan analisis data historis. Metode-metode ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta yang sudah pernah terjadi maupun yang berpotensi terjadi di masa depan. Dalam tahap ini, juga dikenal konsep penting seperti inherent risk, yaitu risiko awal sebelum ada pengendalian, dan residual risk, yaitu risiko yang masih tersisa setelah pengendalian diterapkan. Pemahaman terhadap kedua konsep ini sangat penting untuk menilai efektivitas pengendalian yang dimiliki organisasi. Hasil akhir dari proses ini adalah daftar risiko atau risk register yang berisi identifikasi dan deskripsi risiko secara sistematis.
Daftar ini akan menjadi dasar untuk proses analisis resiko lebih lanjut, seperti penilaian resiko yang menentukan strategis penanganan yang tepat. 123 suara masuk. Oke. Baik, bersama saya Calvin, kita akan bahas tentang assessment dan respon. Teman-teman, kita akan fokus pada 3 poin pembahasan yang kita start dari assessment. Terdapat 2 variabel penting dalam assessment, yakni likelihood, seberapa besar peluang ancaman terjadi yang menghasilkan impact, seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Di peluang, kita akan bercerita tentang frekuensi historis atau prediksi serangan atau ancaman yang akan terjadi. Berbeda dengan impact, kita berbicara tentang seberapa besar kerusakan yang disebabkan, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, dan seberapa besar sih ambang batas toleransi resiko kita. Likelihood dan impact itu sangat penting, teman-teman. Jika kita berbicara dalam segi hal finansial, legalitas, atau reputasi suatu proses bisnis. Tidak heran jika perpaduan likelihood dan impact akan menghasilkan yang namanya matriks resiko. Nah, terlihat di layar teman-teman, inilah kompasnya para auditor. Yes, inilah panduannya para auditor. Di sini, kita bisa melihat section-section mana yang menjadi prioritas. Misalnya, ada yang ditandai dengan warna merah, artinya prioritas ekstrim. Berwarna jingga artinya mitigasi segera. Ada juga warna kuning sebagai daerah yang mungkin relatif aman, dan warna hijau itu artinya aman. Nah, matriks resiko ini membantu alokasi sumber daya secara efisien pada area dengan resiko residual tertinggi. Artinya, para auditor tidak perlu lagi bingung untuk menentukan daerah mana yang harus segera diperbaiki. Setelah semua resiko dipetakan dengan matriks, bisa kita lakukan dengan beberapa respon, teman-teman. Di sini terdapat 4 respon. Bisa kita mulai dengan avoid. Hentikan semua sistem lama yang tidak aman. Lanjut, kita melakukan pencegahan. Kita cegah dengan prevent, lalu kita reduce. Kita kurangin resiko dengan SOP yang lebih jelas, realistis, dan tentunya ketat. Nah, kita berbicara tentang era modern, teman-teman. Jadi, segala hal itu bagusnya dialihkan menjadi dunia IT. Kita mengalihkan semua proses bisnis yang konvensional ke yang modern, seperti menggunakan pihak ketiga ataupun dengan asuransi dari IT. Sehingga jika terjadi suatu masalah, kita bisa ditangguhkan oleh perusahaan asuransi ataupun dari pihak third party atau pihak ketiga yang mengelola infrastruktur tersebut. Nah, segala strategi ini bisa kita lakukan dengan cara 3 lapisan. Nah, inilah 3 lapisan kontrol teknologi informasi. Ada preventif, mencegah, detektif, mengidentifikasi, dan korektif, pemulihan. Seperti apa penggambarannya di dunia nyata? Kita breakdown satu persatu. Preventif bisa kita bilang sebagai sebuah dinding awal bagi user. Pembatas awal user. Jika dinding ini jebol ataupun rusak, maka akan membunyikan alarm, yaitu detektif. Bisa melalui seperti log aktivasi ataupun log control audit, dan setelah terjadinya alarm, harus segera ada tindakan korektif, tindakan yang memulihkan. Contohnya seperti semua data langsung otomatis terbackup di sistem cloud dan sebagainya. Tentu lebih baik jika adanya penjadwalan untuk backup data, sehingga terjadi adanya ancaman itu tidak membingungkan lagi untuk para auditor menyimpan data dan bisa mengakses data dimanapun. Nah, seperti inilah teman-teman untuk bagian asesmen dan respon. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya akan memaparkan kerangka kerja mengenai audit dan manajemen risiko TI. Fokus pembahasan kita pada kesempatan ini terbagi menjadi 3 area kritikal, yaitu kualitas informasi dan komunikasi, standar global yang berlaku, serta strategi mitigasi melalui asuransi TI dan cyber. Mari kita masuk ke pilar yang pertama, informasi dan komunikasi. Di era digital saat ini, setiap keputusan bisnis sangat bergantung pada data. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa data yang beredar di dalam sistem perusahaan kita adalah data yang reliable sebagai fondasi utama.
Dalam audit TI, kita tidak sekedar melihat apakah data itu ada ataupun tidak. Kita mengevaluasi kualitasnya. Terdapat 7 pilar utama agar data dianggap valid. Data tersebut harus relevan dengan kebutuhan bisnis dan reliable atau dapat dipercaya. Data juga harus lengkap dan tepat waktu, karena data yang kadaluarsa bisa memicu keputusan yang salah. Terakhir, informasi tersebut haruslah dapat dipahami serta mudah diverifikasi dan diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi. Lalu bagaimana kita memastikan ketujuh pilar tersebut berjalan di seluruh struktur organisasi? Jawabannya ada pada penerapan standar global. Kita membutuhkan kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang diakui secara internasional. Sebagai auditor dan manajer risiko, kita mengacu pada beberapa standar utama. Yang pertama yaitu COBIT dan ISO. COBIT sangat ideal untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis perusahaan, sementara ISO seperti ISO 27001 adalah standar emas baku untuk manajemen keamanan informasi. Di sisi lain, kita juga menggunakan NIST dan GAO. NIST memberikan panduan teknis yang sangat komprehensif terkait ketahanan cyber, sementara GAO sering digunakan sebagai acuan standar audit operasional, terutama pada entitas yang berkaitan dengan sektor publik. Meskipun kita sudah memiliki data yang valid dan standar global yang ketat, resiko sisa ataupun residual risk akan selalu ada. Oleh karena itu, kita masuk ke pilar ketiga yaitu asuransi TI dan cyber sebagai bentuk nyata pengalihan risiko operasional. Strategi mitigasi ini terbagi dua. Yang pertama adalah asuransi TI tradisional. Ini berfokus pada proteksi fisik. Asuransi ini mengalihkan risiko kerugian finansial akibat kerusakan perangkat keras ataupun hardware perusahaan seperti komputer, server di data center, hingga mengganti biaya pemulihan media penyimpanan akibat bencana alam ataupun kecelakaan fisik. Tujuannya satu, memitigasi interupsi operasional bisnis agar perusahaan bisa segera pulih. Namun, pelindungan fisik saja tidak lagi cukup. Saat ini, ancaman terbesar justru bersifat non-fisik. Disinilah asuransi cyber mengambil peran penting. Asuransi ini didesain khusus untuk melindungi aset digital perusahaan dari serangan peretasan ataupun hacking, pencurian data klien, serangan denial of service atau DOS yang melumpuhkan sistem, hingga pemerasan cyber seperti ransomware. Lebih jauh lagi, asuransi ini juga mengcover biaya hukum dan kewajiban denda jika perusahaan terbukti lalai dalam menjaga data pelanggannya. Kesimpulannya, integritas data, kepatuhan pada standar global, dan pengalihan risiko finansial melalui asuransi adalah 3 elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam arsitektur perusahaan yang tangguh. Baik, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.